Ini adalah supir taksi paling tegas yang pernah kutemui. Setelah merampok bank, 4 orang perampok naik ke mobilnya. Namun si supir tak kunjung menyalakan mobilnya. Seorang perampok mengarahkan pistol ke arah kepalanya. Namun ia dengan santainya berkata, "Kalian memesan untuk 3 orang. Tapi sekarang ada 4 orang. Peraturan pertama, kalian tidak bisa mengubah kapasitas penumpang seenaknya. Kelebihan 1 orang, maka berat kalian juga berlebih. Jika mobil tak kunjung jalan, maka polisi akan mudah menangkap mereka. Dan mobil itu hanya bisa jalan setelah menggunakan sandi yang hanya dia sendiri yang tahu. Jadi, pilihannya adalah menaati peraturan atau ditangkap." Beberapa saat kemudian, mereka melihat polisi sudah mau tiba. Perampok itu panik, dan akhirnya memutuskan untuk menembak salah satu temannya yang duduk di belakang, dan membuang jasadnya keluar mobil. Si supir segera memasukkan sandi, mengganti plat mobilnya, dan segera kabur dari sana. Dalam perjalanan, ia membawa mobilnya melewati sebuah tangga. Polisi pun mengikuti mobilnya dari belakang. Setelah melewati tikungan tajam, kini ia tiba di jalan satu arah, membuat sebagian mobil polisi terguling. Baru saja mobil berhenti, seorang perampok langsung membuka jendela mobil dan muntah. Polisi pun kembali mengejar mereka. Mereka mengepung si supir, panggil saja Frank, menggiring mereka ke atas jembatan, sampai mereka tidak punya jalan untuk kabur lagi. Sepertinya mereka akan tertangkap. Saat itu, Frank melihat dari kaca spion mobilnya. Ada sebuah truk pengangkut mobil melintas di bawah jembatan. Ia segera menginjak penuh pedal gasnya, lalu melepas rem, dan terbang dari atas jembatan, terjun hingga berhenti di atas truk itu. Namun mobil polisi masih saja mengejar mereka. Frank mengambil pistolnya, membuka penyangga mobil hingga mobil itu terjatuh, hingga membuat mobil polisi di belakang saling bertabrakan. Ia melihat ada rel kereta di depan, melihat ada kereta di sampingnya. Frank langsung menancap gas dan menyalip kereta itu. Semua mobil polisi di belakangnya terhalang oleh kereta itu. Mereka hanya bisa termangu. Frank pun mengantar para perampok itu sampai ke tujuan, lalu kembali ke rumahnya, mencuci mobil, mengganti plat mobil. Dengan cepat semuanya kembali seperti baru lagi. Dulu Frank adalah seorang tentara khusus. Setelah resign, ia memilih karirnya sebagai seorang kurir dan taksi. Ia punya 3 prinsip. Pertama, setelah sebuah perjanjian disepakati, maka tidak boleh ada yang menggantinya lagi. Kedua, ia tidak akan menyebut nama pelanggannya. Ketiga, ia tidak akan membuka bingkisan paket pelanggannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali menerima sebuah pesanan. Barang yang harus diantarnya kali ini adalah sebuah kantong plastik, dengan panjang 1 meter, lebar setengah meter, dan berat 50 kg. Hari berikutnya, Frank mengambil barang yang akan diantar itu, lalu memasukkannya ke bagasi belakang mobil, melintasi jalan yang sepi. Sialnya, ban mobilnya tiba-tiba kempes. Frank pun turun untuk menggantinya. Ia membuka bagasi belakang, dan melihat kantong yang ia bawa bergerak sendiri. Namun karena ia memegang kuat prinsipnya, ia pun tidak membuka kantong itu. Setelah mengganti ban, ia pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah minimarket, hati Frank masih penasaran. Jadi, ia mengambil sebotol minuman dan sedotan, lalu segera pergi dari sana menuju atas gunung yang jarang ada orang di sana. Setelah membuka kantong itu, ternyata di dalamnya adalah seorang gadis dari China. Supir ini memang tidak biasa. Setelah mengantar perampok dan bahan peledak, kini ia malah diminta untuk mengantar seorang wanita China. Di perjalanan, ia membeli minuman, lalu kembali menemui gadis itu, menahan mulutnya dengan tangan, merobek lakbannya dengan pisau. Ternyata ia ingin memberi minum kepada wanita itu. Kemudian ia kembali memasukkan wanita itu ke kantong dan melanjutkan perjalanan. Namun di perjalanan, gadis itu kembali memberontak dan berteriak, karena takut ketahuan polisi. Ia pun kembali berhenti dan membuka bagasi mobilnya. Lai bilang ia mau pergi ke kamar kecil. Frank pun mengambil seutas tali dan mengikatnya, serta menahan tali tersebut pada tangannya. Ia memberi si gadis 60 detik untuk ke kamar kecil. Namun setelah hitungan ke-60, wanita itu tak kunjung balik. Setelah melihat, ia tersadar bahwa talinya telah putus. Sedangkan wanita itu sudah menghilang. Namun karena dirinya adalah bekas tentara, ia berhasil menangkap Lai berkat jejak yang ia temukan di jalan.
Tak peduli Lai adalah seorang gadis. Ia tetap menendangnya hingga terjatuh, dan membawanya kembali ke mobil. Namun saat tiba di samping mobil, ia melihat polisi sudah tiba di sana. Tak perlu banyak bicara, ia langsung menghajar polisi itu hingga tak sadarkan diri, dan memasukkan mereka ke bagasi mobil. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan, mengantarkan kantong itu, dan mengambil bayarannya. Baru saja akan berangkat, ia kembali disuruh untuk mengantar sebuah koper. Kali ini dengan amplop uang yang lebih tebal. Tanpa pikir panjang, Frank pun menerimanya. Di perjalanan, ia turun dan pergi ke minimarket membeli makanan. Tiba-tiba ia teringat dengan 2 orang polisi yang masih ada di dalam bagasi mobilnya. Ia mengambil 2 botol minuman lalu pergi melepaskan mereka. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang keras, dan Frank pun terpental ke belakang. Dia mencoba memadamkan api yang ada di tubuhnya, sembari menatap mobil kesayangannya yang telah hancur. Sudah jelas bahwa koper yang sedang dia bawa berisi sebuah bom. Orang tadi ternyata ingin membunuhnya. Frank marah besar. Saat para bos itu sedang bermain kartu, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat salah satu dari mereka akan membuka pintu, Frank langsung lompat dan menendang pintu itu, hingga orang di balik pintu itu pun terjatuh. Rekannya yang lain pun mulai menyerangnya dengan pistol. Frank mengambil pintu tadi dan menjadikannya sebagai perisai. Dia merobek taplak meja, dan menebasnya kepada orang-orang itu, lalu merebut senjata mereka, dan menghabisi mereka semua yang tersisa. Tiba-tiba, muncul 2 orang membawa kapak dan menyerangnya. Namun Frank lagi-lagi berhasil menghadapinya. Kemudian ia pergi menuju garasi mobil, mencuri sebuah mobil Mercedes-Benz, dan membawanya pergi. Namun di tengah perjalanan, gadis tadi tiba-tiba muncul kembali dari kursi belakang mobil. Frank benar-benar kesal. Ia pun mengeluarkan Lai, meninggalkannya di jalan lalu pergi. Namun ia melihat Lai dari kaca spion yang tengah meronta-ronta. Karena tidak tega, ia kembali memundurkan mobilnya, meletakkan Lai kembali ke bagasi belakang, dan membawanya pulang. Bahkan lelaki sesangar dia pun masih bisa luluh karena seorang perempuan. Pagi hari esoknya, Lai membuatkan Frank sarapan pagi, dan menyeduh kopi. Setelah mendapat kepercayaan dari Frank, keduanya pun tinggal berdua dengan begitu mesra. Tiba-tiba, muncul ledakan di rumah mereka. Ternyata sekelompok pembunuh tengah menembaki rumah mereka. Mereka segera bersembunyi. Namun di saat yang sama ada yang menembaki rumah mereka dengan rudal. Sedetik sebelum ledakan terjadi, Frank menarik Lai ke dalam sebuah lift, membuka sebuah bak air dan lompat ke dalamnya. Seluruh rumah mereka rata dengan tanah. Di dalam air, Frank juga telah mempersiapkan tabung oksigen. Mereka menyelam lalu kabur. Karena sosok wanita cantik di dekatnya itulah, rumahnya kini hancur tak bersisa di tangan para mafia itu. Mereka berdua menyelam dan kabur ke tempat yang lebih aman, lalu mengganti baju mereka yang basah kuyup. Sembari melihat otot Frank yang begitu kekar, hati Lai merasa bersalah. Karena dirinya, rumah Frank meledak hingga tak berbentuk. Ia pun mempersilakan dirinya untuk dimadu. Sempat merasa segan, Frank pun akhirnya mengiyakan. Kemudian, Frank pun akhirnya tahu bahwa ayah dan adik perempuan Lai tengah diculik, dan dikurung di dalam sebuah peti. Mati hidup pun tak tahu. Frank kemudian memutuskan untuk menyelamatkan mertua dan adik iparnya itu. Mereka pergi menemui seorang bos mafia. Namun bos mafia itu malah bilang ke Lai kalau sebentar lagi ayahnya akan tiba. Mendengar itu, Frank pun terdiam. Ternyata Lai telah berbohong. Ayahnya ternyata adalah teman dari bos mafia itu. Sama-sama memperdagangkan orang. Dan Lai menggunakan Frank untuk menghentikan aksi ayahnya itu. Namun sang ayah ternyata berniat membunuh menantunya sendiri. Teman ayahnya itu pun menghajar Frank hingga pingsan. Polisi pun datang. Sang bos mafia menceritakan semua yang telah terjadi. Polisi pun membawa Frank untuk diinterogasi. Setelah siuman, ia menceritakan semuanya kepada kepala direktur. Ia memberikan Frank waktu selama 12 jam untuk memecahkan kasus ini. Frank pun pergi ke sebuah dermaga, mencari peti mana yang berisi orang dengan menggunakan stetoskop. Saat itu ia melihat sekumpulan orang tengah membawa Lai kabur. Frank bergegas mengejar mereka. Dia manjat ke atas peti, lalu melompat ke atas sebuah truk kontainer. Si supir truk pun mengetahui keberadaannya, dan sengaja menabrakkan Frank ke papan reklame.
Frank pun terjun dari truk itu hingga mendarat di atas bus. Ia pun menumpang di bus itu hingga ke sebuah halte. Sekumpulan preman pun kembali datang menghampirinya. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Ia pun terpaksa menghadapi preman itu. Mereka bertarung di sebuah gerbong yang sempit. Satu persatu preman itu dibuat tersungkur oleh Frank. Namun preman itu malah bertambah banyak. Frank menendang sebuah tong minyak, menumpahkannya hingga sekujur tubuhnya terlumuri. Semua preman itu pun terpeleset dan kesulitan untuk berdiri. Memanfaatkan momen ini, Frank pun bergegas bangkit, memasang pedal sepeda pada sepatunya, dan menghabisi preman itu dengan tendangannya. Datang lagi beberapa pasukan mereka dengan membawa senjata. Frank merangkul seseorang, menjadikan dirinya sebagai perisai. Lalu ia pun terjun ke laut. Setelah menepi, Frank bergegas mengambil sebuah mobil bekas lalu lanjut mengejar. Namun di tengah jalan, mobil itu mogok. Bagaimana mengejar bila tidak ada mobil? Tiba-tiba ia melihat sebuah pesawat penebar pestisida terbang di atasnya. Ia segera mengambil pistol dan pergi mengancam seorang petani, dan menyuruh petani itu untuk membawanya mengejar mobil itu. Sekejap ia pun berhasil mengejar sekelompok preman itu. Lalu terjun dari atas pesawat, membuka parasut, dan mendarat di atas truk kontainer itu dengan mulus. Dia melepas parasutnya untuk menghalangi pandangan mobil di belakang. Mobil-mobil itu pun saling bertabrakan dan meledak. Kemudian ia pun masuk ke dalam kemudi, menendang supir truk itu keluar. Saat itu, si bos mafia tiba-tiba meloncat masuk ke dalam ruang kemudi. Keduanya pun bertarung. Karena tak cukup kuat menghadapinya, Frank pun tersungkur dan terjatuh dari truk itu. Semua mengira bahwa Irnyan telah mati. Namun sebenarnya ia bersembunyi di bawah truk. Perlahan ia merangkak ke bagian depan truk, lalu melompat, dan menendang bos mafia itu keluar dari truk. Kemudian, Frank mengemudikan truk yang sudah cacat itu, dan membawanya ke tempat yang aman. Baru saja menghela napas, tiba-tiba muncul seorang dengan menodongkan pistol ke arahnya. Ternyata ia adalah ayah dari Lai. Dia adalah biang dari semua ini. Dia menyuruh Frank turun dari mobil, menggiring Frank hingga ke tepi jurang dengan pistolnya. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bukan Frank yang terjatuh, namun baju ayah Layla yang perlahan mengeluarkan darah. Ternyata Layla yang menembak ayahnya sendiri. Karena tak tahan atas bisnis ayahnya itu, ia pun melupakan status keluarga dan berpegang pada kebenaran. Benar-benar sebuah hubungan keluarga yang harmonis. Akhirnya, 400 orang tawanan pun berhasil dibebaskan. Dan Frank serta Lai akhirnya menjalani hidup yang bahagia bersama.